Selamat pagi ibu bapak, oma opa, dan saudara-saudaraku yang baik. Puji Tuhan, kita memasuki hari Selasa. Kiranya kita yang sehat tetap terjaga, sedangkan yang sakit memperoleh kesegaran dan pemulihan. Firman Tuhan yang menjadi titik tolak renungan pagi ini, 1 Samuel 3 ayat 18. Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya, dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, "Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik." Saudaraku, seorang yang usianya telah tua, lazim kita katakan seorang yang sudah banyak makan asam garam kehidupan. Ungkapan ini berisi nada penghormatan, menunjuk orang yang kaya pengalaman. Sedangkan orang muda suka dijuluki baru seumur jagung. Artinya orang yang belum banyak tahu tentang kehidupan. Ungkapan demikian menunjukkan kelebihan dan keunggulan orang yang sudah tua daripada orang muda. Dalam hal pengalaman hidup bisa jadi benar. Menyangkut kematangan diri bisa jadi ya. Tapi dalam aspek kehidupan tertentu, kita merasa orang muda lebih hebat daripada orang tua. Lihat saja, dalam hal dunia komputer dan dunia gadget, anak kecil dan remaja bisa amat canggih penguasaannya daripada orang-orang yang sudah tua. Saudaraku, Imam Eli adalah seorang imam yang sudah tua. Dia punya kader untuk menggantikannya kelak, yaitu Samuel. Jelas, Samuel masih sangat muda. Samuel dibesarkan dalam asuhan Imam Eli. Samuel membantu Eli sebagai imam besar. Sejak masih dalam kandungan ibunya yang bernama Hana, Imam Eli sudah menolongnya. Ini semua menunjukkan betapa berartinya peran Imam Eli dalam kehidupan Samuel. Dengan posisi demikian, saudaraku, tentu betapa hormatnya Samuel pada Imam Eli. Samuel sadar kemudaannya, dan dalam banyak hal, dia dibantu untuk kelak menjadi pengganti Imam Eli. Dalam posisi demikian, tentu tidak mudah orang sekali Imam Eli mau mendengar nasihat Samuel. Dan Samuel juga tidak gampang menunaikan tugas Allah, menyampaikan pesan kepada Imam Eli. Apalagi pesan yang menyatakan hukuman Allah atas keluarga Imam Eli. Allah yang kecewa dengan ketidakmampuan Imam Eli mendisiplinkan perilaku anak-anaknya. Kita tahu tindakan anak-anak Imam Eli itu menghujat Allah, sehingga Allah tidak berkenan menghapus kesalahan yang diperbuatnya. Jelas, saudaraku, menyampaikan pesan atau kabar buruk ini menciptakan beban mental buat Samuel. Ia bisa sungkan, ewuh pakewuh, berat hati. Kita bisa bayangkan jika kita dalam posisi Samuel.
tentu ada kekhawatiran sang pihak yang menerima pesan kita tersinggung. Apalagi kita di pihak yang telah banyak menikmati bantuannya, dan kita bisa disemprot kemarahannya. Sama tidak mudahnya buat Imam Eli mau mendengar pesan Allah lewat Samuel. Orang yang tidak punya jiwa besar pasti akan marah. Marah besar kepada pihak yang mengingatkan kelemahannya, termasuk hukuman yang harus ditanggungnya. Lebih marah lagi jika itu disampaikan orang muda yang notabene anak bimbingannya sendiri dan banyak menikmati kebaikannya. Saudaraku, meski keduanya bergumul, ternyata keduanya menundukkan diri pada wibawa dan otoritas Allah. Samuel mau berbicara secara terang-terangan kepada Imam Eli. Begitupun Imam Eli dengan kebesaran jiwa terbuka untuk mendengar pesan Samuel dan menerima apapun yang akan dilakukan Allah atas dirinya dan keluarganya. Saudaraku, kedua orang ini memperlihatkan sisi baik masing-masing. Samuel mau menjalankan tugas secara tuntas. Dia sampaikan semua pesan Allah. Imam Eli tunduk pada kehendak Allah. Dia sadar tidak sempurna, dan dia tidak mau menambah kesalahan dengan membangkang dari keinginan Allah. Jadi, ketika kita diminta Allah memberi nasihat dan mengoreksi kesalahan orang lain, meski dia orang yang sudah tua, kita patut lakukan permintaan Allah. Sebab kehendak Allah terkandung di dalamnya kebenaran dan kebaikan. Begitupun, jika kita yang justru harus dinasihati dan mau mengoreksi diri, terbukalah. Itu pasti membawa langkah kita masuk dalam kebenaran dan kebaikan. Mari kita berdoa. Tuhan, janganlah biarkan kami asik dengan pola hidup yang tidak berkenan di mata-Mu dan sesama kami. Jadilah pada diri kami perilaku yang benar di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Selamat pagi saudaraku, selamat menikmati hari yang baru. Masih bersama Pendeta Emeritus Supriyatno. Tuhan memberkati.